organisasi penyiar Sholawat Wahidiyah di dalam aktivitasnya di tengah masyarakat tidak melibatkan diri dengan kegiatan politik praktis, bersifat independen, tidak berafiliasi dengan organisasi atau partai politik manapun, namun tetap menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan organisasi atau lembaga lain dengan dijiwai saling mengerti dan saling menghormati. Dalam kaitan ini, maka di berbagai acara Wahidiyah selalu dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, di antaranya adalah beliau Ketua Umum PBNU, Bapak Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, Master of Art. Beliau sudah beberapa kali menghadiri acara Mujahadah Kubro Wahidiyah serta berkenan memberi kata sambutan. Dibuka sorban yang menutupi mukanya itu, Anak Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Sayalah orangnya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma yang mencaci maki kamu. Sekarang if'al ma syi'ta bi, akan engkau apakan saya ini, silahkan. Rasulullah tersenyum, memaafkan, kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia keluar syairnya memuji-muji Rasulullah setinggi langit. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha waqilumu innaka yabna abi salma la maqtulu. Saya baca semua ini sampai jam 12 nanti. Saya tahu syairnya sama ini paling-paling ilahilas, paling-paling itulah udah. Ya lumayan daripada karaoke lah. Inna Rasulullah sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisy qala qailuha bi batni Makkah lamma aslamu zalu fama zala ankashun wala kushfu inda liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranin abtalun nabusumu min nasi Dawud fil haija sarobilu. Engkau Rasulullah sungguh orang besar, orang mulia, orang yang sukses, yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara khair dan syar, antara kebenaran dan kezaliman. Engkau datang dari suku Quraisy, kota Mekah, diikuti oleh para rombongan pengikut yang gagah berani tapi berakhlak mulia. Walhasil Ka'ab ini memuji-muji Rasulullah. Saumpama kok salah, saumpama muji-muji Rasul itu salah, pasti dilarang. Pasti Rasulullah nyegah niku, ojo muji-muji aku, bid'ah. Mboten niku, mboten niku. Malah Kanjeng Nabi maringi kenang-kenangan selimut yang sedang dipakai. Rasulullah sawang ngagem selimut, selimutnya bergaris-garis, lurik-lurik. Lah selimut lurik-lurik bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Rasulullah sawang pakai itu, diberikan kepada Ka'ab. Terima kasih Ka'ab, saya dipuji. Ini kenang-kenangan untuk kamu, selimut itu. Kalau tidak percaya Bapak Ibu sekalian, ayo pergi ke Turki, ke Istanbul. Selimutnya Rasulullah yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair masih ada sampai sekarang di Museum Topkapi, sebelahnya Masjid Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Siapa yang tidak percaya, ayo ikut saya ke Turki. Kemudian pada acara Mujahadah Nisfusana Wahidiyah PSW wilayah Provinsi Jawa Timur di Lamongan, Jawa Timur, berkenan hadir Kabintal Kodam 5 Brawijaya, Bapak Kolonel CAJ Dr. Andes Haji Muhammad Rifai, yang memberi sambutan mewakili Bapak Panglima Kodam 5 Brawijaya. Yang kedua, saya mendapatkan kesan dalam acara Mujahadah Nisfusana ini, Mujahadah pertengahan tahun ini, rekan-rekan dari Sholawat Wahidiyah ini persis yang digambarkan oleh Ustadz Mustafa tadi, yaitu tawadu, rendah hati. Inilah
Inilah natijah daripada kesempurnaan akidah dan syariah, kesempurnaan keimanan dan kesempurnaan ibadah. Buah daripada kesempurnaan akidah dan ibadah ini itu membuahkan akhlakul karimah. Ending akhlakul karimah mewujudkan masyarakat yang tawadhu. Ini yang kesan yang saya dapatkan pada malam hari ini. Kemudian yang ketiga, bacaan-bacaan sholawat wahidiyah yang tadi dibaca di hayati tadi itu dengan dzauq, dengan rasa penuh perasaan, itu mendatangkan kesadaran. Dalam kajian psikologi ilmu jiwa, kesadaran orang yang tertinggi itu adalah menangis. Kesadaran yang tertinggi seseorang itu menangis. Kalau orang itu sadar, ya saya sadar saya banyak dosa, itu mesti menangis. Nggak ada orang sadar itu, wah saya sadar tertawa ngakak. Nggak ada. Wah saya sadar Pak, itu bukan sadar itu ya. Maka gambaran orang gila itu bukan nangis, gambaran orang gila itu tertawa, guyu-guyu dewi, mesem-mesem dewi. Nah ini yang ketiga yang saya dapatkan. Seandainya tadi disapa oleh Bapak Kiai Haji Royhan Sanusi, tidak hanya manusia tetapi juga di alam jin, alam jabarut, jin-jin juga kita tarik supaya sadar menjadi hamba Allah, sadar mau kembali kepada Allah. Ini juga saya getarkan hati juga tadi orang-orang yang selama ini mengaku Islam tetapi penampilannya tidak Islam, ngebom sana ngebom sini, semoga tertarik semua menjadi pengikut sholawat wahidiyah, amin. Yang sombong-sombong merasa surga miliknya, suka mengkafirkan orang, suka membid'ahkan orang, ikut ketarik semua ikut sholawat wahidiyah, amin. Saya temukan di sini ketawaduan. Inilah akhlak yang diwujudkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga sehingga di Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini tampil yaitu anak-anak bangsa yang penuh dengan ketawaduan, yang peduli dengan sekitarnya, peduli dengan masyarakatnya. Persis yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Royhan Sanusi tadi, orang yang peduli dengan bangsa ini adalah karunia Allah, maka akan mensyukuri karunia Allah ini. Dan ketika seseorang mensyukuri karunia Allah yang berupa bangsa dan negara ini, maka yang ditampilkan adalah membangun bangsa dan negara ini. Penyiar sholawat wahidiyah juga pernah menerima kunjungan dari rombongan para ulama Malaysia dari Yayasan Al-Jindarami Malaysia selama beberapa hari, serta berkenan menghadiri acara Mujahadah Kubro Wahidiyah. Selain daripada itu, penyiar sholawat wahidiyah juga pernah mendapat kunjungan dari segenap ulama Singapura dan berkenan tinggal selama beberapa hari, diantaranya untuk menghadiri acara Mujahadah Kubro Wahidiyah. Dalam kiprahnya di tingkat internasional, penyiar sholawat wahidiyah juga mengirim petugas ke berbagai negara, di antaranya ke Suriname untuk melaksanakan penyiaran dan pembinaan sholawat wahidiyah. Kemudian dalam kancah ilmiah dan ilmu pengetahuan, sholawat wahidiyah pernah ditelaah secara mendalam oleh Bapak Sohi Huda dan kemudian ditulis di dalam buku Tasawuf Kultural, Fenomena Sholawat Wahidiyah. Buku yang telah beredar secara bebas di tengah masyarakat ini diberi kata pengantar oleh Bapak Profesor Dr. Nursyam Magister Sains yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana sebelumnya menjabat Rektor IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam kata pengantarnya beliau menyampaikan,
Sholawat Wahidiyah merupakan interpretasi terhadap Islam yang dilakukan secara jenius oleh pendirinya dan ditransformasikan secara terus-menerus sehingga menjadi habitualisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Ia merupakan tasawuf lokal yang menjadi ajang bagi para penganutnya untuk memenuhi gelegak keilahian dan menjadi wadah bagi pemenuhan kebutuhan spiritual yang tiada habis-habisnya. Ia menjadi medium untuk mengekspresikan gelegak ketuhanan dan kulminasi pengalaman keilahian yang tak kunjung henti. Profesor Dr. Nursyam, Magister Sains. Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf seringkali berkenan hadir pada acara Mujahadah Kubro Wahidiyah mewakili pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Para hadirin sekalian ingkang kawula mulyaken, manfaat mujahadah ngeten iki besar sekali, dan yang merasakan manfaatnya tidak hanya yang hadir, tidak hanya pengamal sholawat wahidiyah, tetapi juga yang merasakan ini masyarakat secara luas, termasuk pemerintah juga terbantu. Karena Masya Allah panjenengan kumpul di sini ini tidak hanya mendoakan diri sendiri, tidak hanya mendoakan keluarga, tetapi tadi disebut-sebut oleh Ustadz Heru juga mendoakan masyarakat, juga mendoakan bangsa, juga mendoakan orang-orang yang mungkin sama sekali tidak terkait dengan urusan kita. Itu mulianya luar biasa. Maka itulah kula matur nuwun diberi kesempatan sebagai wakil gubernur, terus terang kita bangga bahwa di Jawa Timur ini ada pengawal sholawat wahidiyah yang ikut mendoakan masyarakat, mendoakan bangsa, yang saya yakin ini manfaatnya luar biasa. Pada acara Mujahadah Nisfu Sanah Wahidiyah, penyiar sholawat Wahidiyah wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta berkenan hadir Presiden Republik Indonesia periode 1999-2001 Bapak Dr. Honoris Causa Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan berkenan memberi kata sambutan. Pada kesempatan lain, penyiar sholawat Wahidiyah juga menerima kunjungan Ketua MPR RI periode 1999-2004 Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. Bahkan beliau berkenan meletakkan batu pertama pembangunan Asrama Putra Pondok Pesantren At-Tadzib Ngoro Jombang. Demikian juga Ibu Dr. Fadilah Supari, Menteri Kesehatan periode 2004-2009, beberapa kali berkenan hadir pada acara Wahidiyah termasuk menghadiri Mujahadah Kubro Wahidiyah. Beberapa menteri kabinet dan tokoh masyarakat yang pernah menjalin tali silaturahmi dengan segenap pengurus penyiar sholawat Wahidiyah atau PSW, diantaranya Bapak Dr. Andes Haji Muhaimin Iskandar, Magister Sains, Menaker Trans periode 2009-2014, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto, Sarjana Hukum, Menko Polkam periode 1999-2000, Bapak Sutrisno Bahir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional periode 2005-2010, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Muhammad Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1998, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Haji Imam Utomo Suparno, Gubernur Jawa Timur periode 1998-2008, serta beberapa pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat lainnya. Terbinanya hubungan baik dan tali silaturahmi dengan semua lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa sangat diperlukan sesuai dengan visi misi Wahidiyah untuk mewujudkan masyarakat damai, sejahtera, bahagia lahir dan batin, serta sadar kehadirat Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam.